Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt yang ingin gue bahas di video kali ini. Kenapa? Jadi ada update dari Manchester United ya, ini resmi dari Manchester United, bahwa disebutkan Matthijs de Ligt ini terlibat di bagian pertama sesi latihan. Dan ini merupakan bagian dari recovery bagi Matthijs de Ligt itu sendiri. Dia berpartisipasi di 15 menit pertama berlatih bersama dengan rekan-rekannya sebelum dipisahkan dan melakukan aktivitas secara individu. Ya, menurut gue ini kabar yang positif ya. Artinya Matthijs de Ligt semakin dekat dengan kembali ke skuad Manchester United. Matthijs de Ligt sebenarnya memiliki kemampuan yang fantastis. Pemain yang menurut gue masih belum senior banget, tapi dari sisi pengalaman sudah sangat luar biasa. Membela Ajax, lalu sempat juga membela Juventus, Bayern Munchen, dan sekarang dengan Manchester United. Dan dia juga punya karakter yang kuat. Dari usia yang cukup muda sudah menjadi kapten di klub sebesar Ajax, di mana pada saat itu juga banyak nama-nama senior ya. Artinya memang pemain ini pemain yang komplit, baik itu secara teknis maupun non teknis. Tapi secara kebugaran, secara fisik, iya, dia pemain yang memiliki kelemahan di sana menurut gua ya. Ketika dia fit, ketika dia bugar, tidak ada masalah. Dia merupakan palang pintu yang sangat-sangat tangguh bagi Manchester United. Punya kemampuan membaca permainan, punya kemampuan secara defensif juga bagus. Lalu juga kemampuan membangun serangan dari belakang ya, menurut gua, karena dia punya radar permainan yang juga cukup bagus. Tapi juga kemampuan ofensif dari Matthijs de Ligt. Musim lalu dia mencetak gol juga ya untuk Manchester United, dan juga menciptakan banyak peluang di depan gawang lawan yang bisa saja ketika itu gol misalnya ya, memberikan kontribusi positif dari sisi serangan untuk Manchester United walaupun dia berposisi sebagai back tengah. Nah, gua sendiri sebenarnya melihat bahwa kalau melihat dari daftar pemain lini belakang Manchester United saat ini, di mana realitanya nampaknya memang lini belakang terutama center back ini tidak menjadi prioritas dari Manchester United di bursa transfer kali ini, lebih ke lini tengah, striker. Dan mungkin kalau lini belakang itu bukan center back ya, tapi lebih ke back kiri. Mungkin di musim panas tahun depan baru fokus itu akan beralih ke center back. Tapi kalau melihat proyeksi tim utama, dua center back utama dari Manchester United dengan Leny Yoro, Aiden Heaven, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, dan juga Lisandro Martinez, gua sih melihat sebenarnya Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt ini sebagai proyeksi pemain utama di center back Manchester United. Hanya saja, yes, gue tahu bahwa keduanya memiliki masalah kebugaran, masalah fisik, cedera. Lisandro Martinez bahkan sampai dengan saat ini sama keadaannya dengan Matthijs de Ligt, belum terlibat di pertandingan preseason Manchester United. Walaupun dari berita juga yang gue dapatkan ya, nampaknya Lisandro Martinez lebih punya peluang untuk kembali duluan nih dibanding Matthijs de Ligt. Nah, Matthijs de Ligt sendiri, gue pikir apakah harus negatif gitu ya melihat keadaan dari Matthijs de Ligt? Gue sih enggak ya. Gue berusaha untuk tetap positif terkait dengan keadaan Matthijs de Ligt. Positif dalam arti begini, saat ini tim medis dari Manchester United ini sedang dalam proses untuk bisa mengembalikan Matthijs de Ligt. Mungkin belum di awal, tapi semakin dekat untuk Matthijs de Ligt ini kembali ke atas lapangan. Kalau melihat dari progres yang ada, dan kalau ini memang berjalan sesuai dengan rencana, kita tidak perlu menunggu sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Boxing Day misalnya ya. Gue pikir tidak perlu selama itu. Mungkin bisa jadi lebih cepat. Dari sisi kedalaman skuad jelas ini bagus ya, bahwa Matthijs de Ligt akan menambah kuantitas di center back Manchester United. Tapi bukan hanya kuantitas, tadi gue juga sudah singgung terkait dengan kualitas dari Matthijs de Ligt. Sehingga kalau dia bisa kembali
gue sangat optimis kualitas lini belakang Manchester United ini akan lebih bagus. Sampai dengan itu terjadi, ya saat ini Michael Carrick punya juga opsi-opsi yang lain untuk dimainkan di center back. Ada Harry Maguire tentu saja, ada Leny Yoro, ada Aiden Heaven juga ya. Di samping juga Lisandro Martinez yang memang sudah semakin dekat kembali ke atas lapangan bersama dengan Manchester United. Nah, tapi di samping situasi positif di mana proses kembalinya Matthijs de Ligt ini semakin dekat, gue juga melihat, gue bisa jadi salah ya, tapi gue juga lihat, tadi gue juga singgung di awal, bahwa kemungkinan musim panas tahun depan Manchester United akan memfokuskan ke center back. Fokus itu juga tergantung dari keadaan Matthijs de Ligt. Salah satunya, kalau Matthijs de Ligt musim ini ternyata bisa menunjukkan perkembangan progres yang bagus, apalagi yang signifikan, bukan hanya terkait dengan penampilannya, tapi kebugarannya, gua pikir ini akan berpengaruh ke situasi center back Manchester United di musim panas tahun depan. Ketika musim ini selesai, apakah Manchester United misalnya butuh menambah pemain atau tidak? Berapa banyak pemain yang akan ditambahkan, itu juga menurut gua akan berpengaruh. Situasi center back Manchester United di musim panas tahun depan, setidaknya ada 2 kondisi, bisa jadi 3. Nomor 1 adalah Lisandro Martinez, di mana Lisandro Martinez kontraknya akan berakhir. Lalu juga Harry Maguire, kontraknya akan berakhir. Untuk Leny Yoro dan juga Aiden Heaven, menurut gua dalam situasi yang mungkin lebih safe, karena mereka punya label pemain muda. Jadi misal belum begitu maksimal musim ini masih bisa dikategorikan sebagai tahap perkembangan juga ya. Tapi tentu saja kalau mereka terlalu jeblok pasti akan kena evaluasi juga. Tapi setidaknya 2 kondisi pemain senior ini yang akan dievaluasi, dan musim ini akan menjadi semacam kayak penentuan. Selain 2 pemain itu, Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire, gua pikir Matthijs de Ligt pun juga masuk dalam keadaan rawan evaluasi. Kalau ternyata kondisi kebugarannya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Manchester United berinvestasi cukup besar untuk mendatangkan Matthijs de Ligt. Gaji yang diterima pun juga tidak sedikit ya. Sehingga mereka juga ingin ada sesuatu yang bisa dikembalikan dari sisi kontribusi. Bukan cuma kontribusi secara permainan ya, tapi paling tidak dari ketersediaan dulu. Nah, dari situ menurut gue ini merupakan hal yang krusial bagi Matthijs de Ligt musim ini. Gue pribadi sendiri melihat bahwa ya kalau seandainya memang dia memiliki kemampuan yang bagus, talenta yang besar, tapi ternyata terlalu sering absen, ini juga tidak bisa dimaksimalkan dengan optimal oleh Manchester United, sehingga bukan tidak mungkin Manchester United akan berpikir untuk mencari jalan yang lain ya. Gue sendiri juga berharap bahwa Matthijs de Ligt bisa kembali bugar ya, dengan menit bermain yang cukup banyak, dan itu memiliki pengaruh yang besar tentu saja dari tim medis Manchester United dan juga Matthijs de Ligt itu sendiri dan juga staf kepelatihan Manchester United. Secara keseluruhan gue optimis Matthijs de Ligt bisa mendapatkan musim yang bagus di Manchester United musim ini, walaupun mungkin belum akan terlibat di awal ya. Tapi gue memiliki harapan yang positif lah terhadap pemain yang luar biasa ini, Matthijs de Ligt. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.